Perkenalkan, nama saya Ariel Gagetar Starigan dari kelas E1, ingin mereview tugas pertama sampai tugas kelima Sosiologi Peternakan. Saya mengambil kasus Kejati NTB bongkar dugaan korupsi bantuan ayam petelur, program peternakan terajam gagal. Yang pertama di sini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB memberikan bantuan kepada 103 kelompok ternak di NTB pada tahun 2021 dengan anggaran 44 miliar dari APBD. Namun, dengan banyaknya keluhan dan ketidaksesuaian spesifikasi bantuan, efektivitas program ini patut dipertanyakan. Apakah bantuan benar-benar membantu peternak atau justru menjadi lahan subur bagi korupsi? Program penyaluran bantuan ayam petelur, pakan dan kandang untuk kelompok tani di NTB pada tahun 2021 menjadi kini sorotan tajam Kejaksaan Tinggi sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Muncul banyak tanda tanya dan terkait keberhasilan dari rencana ini. Hasil ini membuat para peternak atau penerima bantuan menjadi kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah yang memberikan bantuan, tetapi rasanya seperti dipermainkan karena dana yang diberikan kepada mereka itu tidak sesuai dengan anggaran yang awalnya ditetapkan kepada mereka. Selanjutnya di sini adalah solusi-solusi dari masalah-masalah seperti yang ada di saya paparkan sebelumnya. Yang pertama adalah transparansi dan akuntabilitas. Menerapkan sistem transparansi yang ketat dalam pengelolaan dana peternakan. Yang kedua adalah partisipasi komunitas. Melibatkan peternak lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana. Ini dapat mencakup pembentukan komite atau kerja yang terdiri dari perwakilan peternak dan pemangku kepentingan lain. Yang ketiga di sini adalah edukasi dan pelatihan. Memberikan pelatihan untuk peternak tentang pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada yang keempat, penguatan hukum dan regulasi. Untuk memperkuat hukum dan regulasi terkait pengelolaan dana peternakan dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penegakan hukum yang konsisten dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi yang seperti kasus-kasus yang sudah terjadi pada kasus yang saya bahas ini. Lalu yang selanjutnya, dalam kasus ini ada beberapa pihak yang terlibat. Di antaranya adalah kelompok ternak, media massa, akademisi, kejaksaan, pemerintah, dan dinas peternakan dan kesejahteraan ternak. Beberapa peran mereka dalam kasus yang seperti ini adalah, yang pertama, kelompok ternak merupakan korban dari tangan yang tidak bertanggung jawab, yakni Dinas Peternakan dan Kesehatan Ternak, karena sudah mengorupsi dana bantuan dari pemerintah untuk para peternak telur yang tentu saja menjadi masalah bagi kesejahteraan terutama peternak itu sendiri. Selanjutnya ada media massa, berperan dalam memberitakan apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu kasus dan tidak menutupi apapun. Media massa juga harus memberikan pengetahuan kepada banyak orang tentang kasus ini agar tidak terjadi, terutama bagi para akademisi. Selanjutnya ada sini pemerintah adalah pihak yang harus bertindak tegas, karena jika ada kasus seperti ini, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Pemerintah juga harus memberikan solusi yang tepat agar permasalahan peternak ini cepat terselesaikan dengan baik, agar ekonomi kembali baik pula. Pemerintah juga memiliki hak untuk bertindak tegas kepada pihak yang melakukan tindakan yang sama seperti kasus yang saya paparkan. Selanjutnya di sini ada akademisi. Akademisi juga harus memperhatikan kasus-kasus seperti ini, belajar untuk berbuat baik kepada sesama agar tidak terulang kembali seperti kasus yang terjadi saat ini. Selanjutnya ada kejaksaan. Kejaksaan di sini adalah pihak yang berperan untuk memproses hukum pihak yang melakukan tindak korupsi untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum melakukan proses pidana. Kejaksaan harus tegas dalam menegakkan keadilan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Itu adalah kesimpulan dari materi yang kedua. Dan yang selanjutnya, dalam kasus penggelapan dana bantuan untuk peternak telur oleh Dinas Peternakan, sifat dari hubungan sosial tersebut lebih cenderung kepada Gesellschaft. Gesellschaft adalah tipe hubungan sosial yang bersifat formal, rasional, dan terorganisir. Sering terjadi dalam konteks organisasi atau institusi seperti dinas pemerintahan. Hubungan Gesellschaft didasari pada kepentingan pribadi, hukum, dan aturan yang lebih terstruktur.
Sebaliknya, Gemeinschaft adalah tipe hubungan sosial yang bersifat lebih pribadi, akrab, dan emosional. Dalam kasus penggelapan dana tersebut, terdapat elemen-elemen administratif dan struktural yang melibatkan lembaga pemerintah yang lebih mencerminkan karakteristik dalam konteks kasus penggelapan dana bantuan oleh Dinas Peternakan. Karakteristik Gesellschaft dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, ada struktur formal. Dinas Peternakan adalah institusi pemerintahan yang memiliki struktur organisasi formal, aturan dan prosedur yang harus diikuti. Hubungan dalam institusi ini biasanya bersifat profesional dan berdasarkan pada peraturan. Yang kedua adalah tujuan rasional. Kegiatan dalam Dinas Peternakan berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan, seperti penyaluran bantuan kepada peternak. Selanjutnya ada interaksi berdasarkan posisi. Dalam Gesellschaft, interaksi antara individu seringkali dasari pada posisi mereka dalam organisasi atau struktur sosial, bukan pada hubungan personal. Dalam kasus ini, pejabat dinas peternakan yang terlibat dalam penggelapan dana beroperasi berdasarkan posisi mereka yang hierarki institusi, kepentingan pribadi dan praktis. Penggelapan dana menunjukkan bahwa beberapa individu dari dalam sistem lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan umum. Ini mencerminkan suatu sifat Gesellschaft, di mana hubungan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan individu dan rasionalitas praktis. Selanjutnya, dengan demikian, kasus penggelapan dana bantuan menunjukkan karakteristik Gesellschaft karena melibatkan struktur formal, kepentingan rasional, dan hubungan profesional yang terkait pada posisi dan peraturan, bukan pada ikatan sosial atau emosional. Lalu, untuk yang selanjutnya adalah unsur-unsur kultur universal pada kasus ini. Yang pertama adalah korupsi dan penangkapan hukum. Korupsi adalah isu universal yang terjadi di banyak budaya dan masyarakat. Penegakan hukum untuk melawan korupsi merupakan berbagai upaya untuk menjaga keadilan dan integritas pemerintahan dalam lembaga sosial. Yang kedua adalah program bantuan sosial. Program bantuan sosial seperti bantuan untuk peternakan adalah elemen paling penting dalam budaya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelompok yang kurang beruntung. Yang ketiga, disinilah kesejahteraan ekonomi. Program bantuan peternakan yang seringkali berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu atau kelompok untuk sebuah tujuan yang umum di berbagai masyarakat. Selanjutnya yang keempat, krisis dan ketidakpastian. Isu yang mengenai tidak keberhasilan program atau kegagalan bantuan seringkali memunculkan krisis atau ketidakpastian di tingkat lokal yang bisa mempengaruhi budaya masyarakat dan hubungan sosial. Selanjutnya yang kelima, transparansi dan akuntabilitas adalah konsep transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan bantuan juga merupakan prinsip universal yang penting dalam banyak budaya. Selanjutnya di sini mengenai penjelasan apa yang terjadi pada unsur-unsur kultur universal yang ada dalam kasus ini. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi terjadi ketika individu atau kelompok menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Seringkali mereka merugikan kepentingan umum. Dalam kasus ini, dugaan korupsi berfokus pada penyalahgunaan dana. Selanjutnya ada yang kedua, penegakan hukum. Penegakan hukum merujuk pada upaya sistem hukum untuk menegakkan peraturan dan hukum, serta menangani pelanggaran seperti korupsi dalam kasus ini. Yang ketiga ada program bantuan sosial. Program bantuan sosial bertujuan untuk memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti bantuan ayam petelur untuk peternak kecil. Program ini dirancang untuk meningkatkan produksi dan pendapatan peternak. Selanjutnya ada yang keempat, kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi merujuk pada kondisi di mana masyarakat atau individu memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Program bantuan sosial seperti bantuan ayam petelur ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan menyediakan bantuan yang dapat meningkatkan pendapatan dan produktivitas. Selanjutnya di sini ada krisis dan ketidakpastian. Krisis dan ketidakpastian seringkali muncul ketika ada kegagalan dalam pelaksanaan program bantuan sosial atau korupsi yang merusak sistem pendukung sosial. Dalam kasus ini, ketidakpastian bisa timbul
dari dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat yang mengandalkan bantuan tersebut untuk mendapatkan sebagai pendapatan atau kebutuhan dasar mereka. Krisis juga bisa berarti ketidakpercayaan terhadap sistem pemerintah dan lembaga yang terlibat dalam program sosial. Kemudian untuk yang terakhir adalah posisi strata sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam industri peternakan. Jelaskan masing-masing mengapa saya menempatkan pihak-pihak dalam posisi tersebut. Dalam kasus dugaan korupsi ayam petelur ini, saya dapat mengidentifikasi beberapa pihak yang terlibat dan menempatkan mereka dalam posisi strata yang berbeda-beda. Yang pertama adalah pemimpin daerah, pihak berwenang, posisi yang tertinggi. Alasannya, karena mereka memiliki kekuasaan dan sumber daya untuk mengatur dan mengimplementasikan program, serta pengaruh besar dalam masyarakat. Keputusan dan kebijakan mereka langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah peternak atau penerima bantuan sosial dalam posisi menengah ke bawah. Alasannya adalah sebagai penerima bantuan, mereka berada dalam posisi yang bergantung dengan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kehidupan mereka. Mereka seringkali memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan informasi. Selanjutnya adalah kejaksaan tinggi, berada pada posisi yang tertinggi juga. Alasannya, mereka memiliki otoritas untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran hukum. Mereka berperan penting dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Selanjutnya adalah masyarakat umum yang memiliki posisi menengah. Alasannya, masyarakat dapat terpengaruh oleh keputusan yang diambil, namun mereka tidak memiliki kekuasaan langsung dalam mengambil keputusan. Peran mereka lebih sebagai pengawas dan penentu opini publik. Selanjutnya yang soalan nomor 2, adakah social mobility yang dapat saya temukan dalam peternakan-peternakan yang ada dalam kasus saya yang bahas ini? Dalam kasus dugaan korupsi ini, terdapat beberapa aspek yang dapat dilihat dalam bentuk mobilitas sosial. Yang pertama adalah penerimaan bantuan ke status yang lebih baik. Program bantuan ayam petelur seharusnya memberikan kesempatan bagi peternak kecil untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka. Jika ini dikelola dengan baik, peternak ini bisa menaikkan kelas sosial ini dari yang sebelumnya bergantung daripada orang lain menjadi mandiri dan secara ekonomi. Selanjutnya adalah peningkatan keterampilan pengetahuan. Pelatihan dan dokumen teknis yang menyertai program ini dapat meningkatkan keterampilan peternak. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang peternakan, mereka bisa beralih ke praktik yang lebih produktif, berpotensi membawa mereka ke posisi yang lebih baik dalam masyarakat. Selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Jika kasus ini memicu kesadaran dan aksi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas, bisa jadi ada gerakan yang mendorong perbaikan dalam sistem, yang pada gilirannya meningkatkan mobilitas sosial secara kolektif. Namun dugaan korupsi ini bisa membagi semua potensi mobilitas ini, menciptakan stagnansi atau penurunan status sosial bagi mereka yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program tersebut. Kesimpulannya adalah setiap kasus pasti memiliki pihak-pihak yang berkaitan satu sama lain. Misalnya pihak yang tertinggi maupun yang terendah, pihak terendah yang menengah maupun sebaliknya. Mereka masing-masing memiliki efek yang berbeda-beda, ada yang positif dan negatif. Jadi itulah hasil yang saya bisa paparkan dari hasil tugas saya dari tugas 1 sampai 5. Sekian dan terima kasih.